Shalom saudara-saudariku sekalian yang terkasih, kembali saya ucapkan selamat Paskah. Semoga hari ini saya menjumpai Anda sekalian juga dalam keadaan yang sungguh-sungguh sehat dan bahagia di dalam menghidupi iman Anda. Hari ini kita diajak untuk berjumpa dengan Yesus yang mengingatkan hal-hal yang sangat mendasar yang harus kita alami ketika kita mengimani Dia di tengah dunia. Juga tentang konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita kokoh dalam iman. Saudaraku sekalian, Yesus mengajar para muridnya dengan kata-kata yang cukup tegas, menohok, tapi sekaligus menantang kita semua. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saya yakin bahwa setiap orang beriman apapun, tidak pernah diajari untuk membenci orang. Tetapi kenyataan yang harus dihadapi adalah kalau kita memegang prinsip tertentu, kalau kita mengimani iman tertentu, kadang ada orang yang memang tidak suka atau bahkan membenci kita. Tuhan mengingatkan kita dengan bertolak dari martabat kita semua, bahwa martabat yang kita emban sebagai orang-orang terbaptis, martabat yang kita gendong sebagai orang-orang Kristiani adalah menjadi orang-orangnya Allah, menjadi manusia ilahi, menjadi manusia yang meskipun ada bersama dengan yang lain, memiliki panggilan dan martabat yang bersifat ilahi, datang dari atas dan kembali ke atas. Istilah ini dipakai oleh Yesus sendiri untuk mengatakan bahwa Anda sekalian lewat baptis memiliki martabat baru yang bukan sekedar manusia biasa, tetapi menjadi manusia yang mengemban panggilan ilahi. Apakah ini menjadi sesuatu yang langsung memudahkan segalanya? Tidak. Kadang orang juga tidak suka dengan hal itu. Harus bagaimanakah kita? Tentu kita harus tetap rendah hati. Tetapi kita tetap juga harus percaya diri pada panggilan hidup kita, bahwa kita mengemban kekuatan ilahi. Dengan demikian, pada saat kita mengalami tantangan-tantangan, pada saat kita harus mengalami orang yang tidak menyukai kita karena yang kita imani, kita tetap menjadi orang yang mampu tersenyum. Karena kita tidak berbicara tentang kalah dan menang, tetapi kita berbicara tentang Tuhan yang selalu beserta saya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, ketika menghadapi situasi sulit seperti itu, Tuhan juga mengajak kita untuk belajar dari Yesus sendiri yang lebih dulu menanggung kesulitan-kesulitan. Bahkan kehadiran Yesus digambarkan dengan hamba Yahweh yang sudah diangkat di dalam kitab Nabi Yesaya, berbicara tentang hamba Yahweh yang menderita, yang dijadikan gambaran real bagaimana nanti Sang Mesias itu hadir di tengah dunia.
bukan dengan gemerlap, tetapi menjadi pribadi yang akan dicemoohkan, diludahi, bahkan wajahnya pun tidak layak untuk kita pandang. Dan itu terjadi dengan peristiwa penyaliban Kristus sampai wafat di salib dan kemudian dimakamkan. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan kita juga, untuk kita selalu belajar. Karena itu, lanjutan dari firman ini adalah, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Saudaraku sekalian yang terkasih, ketika kita harus menghadapi saat-saat seperti itu, saat-saat sulit ketika kita pun seandainya tidak disukai atau bahkan dibenci orang, seolah-olah Tuhan mau mengatakan, ayo kita jadikan ini mati raga kita. Mati raga dalam arti apa? Mati raga untuk menghantar setiap orang paham akan apa yang diajarkan oleh Kristus. Kadang saya tergelitik dan suka memperhatikan bagaimana orang-orang Kristiani itu tidak mudah mendendam dan balas dendam, bahkan ketika dijahatin, dijailin atau disalimin oleh orang lain. Apa yang mereka lakukan sebenarnya? Diam-diam membuat orang juga terpana. Oh, begini ya iman Kristiani. Inilah yang penting, menuntun setiap orang dengan mati raga kita, dengan keberanian kita menanggung salib untuk orang mampu melihat inilah Yesus yang diimani. Saudara-saudaraku sekalian, semoga setiap kesulitan di dalam kehidupan kita tidak usah melip atau terlalu tinggi membayangkan relasi kita dengan orang-orang lain, dengan agama lain, tidak. Tetapi keteguhan kita di dalam rumah tangga untuk menjadi orang-orang yang kuat, yang sabar. Keteguhan kita di dalam mengisi hidup kita, tidak bermalas-malasan, seperti apapun hanya dijalani karena sadar bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Nggak tahu, pokoknya saya kerjakan. Ini bisa menjadi jalan untuk orang juga belajar. Oh, begini hidup orang Kristiani. Semoga setiap langkah yang Anda miliki sungguh menjadi ketukan yang memanggil orang untuk menikmati hidup orang Kristiani, bukan dari orang lain yang kita anggap sebagai orang-orang hebat dan orang suci, tetapi mulai dari Anda dan juga saya tentu saja, yang terus memperjuangkan agar lewat keteguhan kita, kegigihan kita, dan rela kita untuk menanggung aneka kesulitan demi sesuatu yang lebih luhur yang akan memanggil orang-orang untuk makin dekat mengenal Kristus. Amin.